Teman-teman lintas Indonesia, saya punya mimpi jutaan ibu di Indonesia menangis menerima gaji pertama anak-anaknya. Karena itu, kelas belajar gratis ini kita adakan. Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman lintas Indonesia, peserta kelas belajar gratis CV dan interview Brosis Happy. Hari ini kita akan tanya-tanya ini secara eksklusif dengan salah satu pekerja migas. Beliau salah satu senior saya di Teknik Perminyakan UIR. Apa kabar Bang Hardianto? Alhamdulillah, kabar baik. Baik. Nah, apa aktivitas sekarang Bang Anto? Ya, selama WFH aktivitas seperti biasa untuk memonitor pekerjaan di kantor dari rumah. Kemudian juga pertemuan-pertemuan dengan pihak luar karena kebetulan sekarang ditempatkan di corporate affair atau bagian pemerintahan. Jadi pertemuan dengan pejabat pemerintahan agak berkurang tapi tetap ada. Nah, ini menarik. Jadi Bang Hardianto ini adalah sarjana teknik perminyakan, tapi sekarang kerjanya di corporate affairs. Itu kira-kira challenges-nya apa, Bang? Challenges-nya beda-beda. Kalau dulu di teknik perminyakan kita berkutak-atik dengan data. Jadi kita berhadapan dengan data yang mungkin tidak akan pernah marah ya. Jadi ketika kita berkutak-atik dengan data, kita berhadapan dengan data, sifatnya pasif. Tapi ketika berhadapan dengan pemerintahan, berhadapan dengan masyarakat, mereka lebih reaktif. Kata-kata kita dipegang, kemudian salah sedikit jadi bisa bumerang ke kita. Jadi ada variasi dari sebelumnya ke technical, sekarang mungkin technical plus dengan sosialnya sekalian. Jadi memungkinkan ya Bang kalau misalnya kita jurusannya A, akhirnya kita bekerja di pekerjaan B? Sebetulnya itu yang kunci bagi ini ya, bagi adik-adik atau rekan-rekan yang masih kuliah atau masih dalam mencari kerja gitu. Jangan diharapkan bahwa background kita akan bekerja di lingkungan itu sendiri. Kalau mungkin statistiknya mungkin nggak sampai 10% ya orang yang bekerja dengan background yang sama, kemudian dapat pekerjaan yang sama juga, itu sangat sedikit sekali. Jadi ketika kita kuliah mengambil S1 ataupun mungkin yang SMK sederajat, kita harus siap untuk bekerja, siap untuk menimba ilmu, dan siap untuk dengan kondisi baru. Walaupun mungkin kita tidak punya background di situ, tapi kesiapan kita itu yang akan menjadi penentu kita ke depannya. Oke. Nah, sebelum kita terlalu jauh, mungkin kita bisa cari tahu dulu sejarah Bang Anto ketika kuliah dulu ya. Nah, Abang termasuk mahasiswa yang seperti apa? Kalau dulu saya mungkin termasuk yang mulai pembaruan seperti itu. Jadi ketika dulu mulai dari zaman ospek mungkin sudah melihat kekerasan tidak bagus, jadi sudah mulai merubah sedikit-sedikit. Kemudian juga kuliah. Jadi kalau dari kuliah dulu semester 1, 2, 3 atau sampai 4 itu biasanya ada kecenderungan dari mahasiswa itu mungkin berkumpul, bikin geng-geng sendiri, bikin aktivitas sendiri, dan kita sudah mulai perubahan. Jadi kebetulan juga mungkin ada yang aktif di masjid, kelompok sendiri, kemudian kita kurangi juga aktivitas di luar yang tidak bermanfaat. Jadi memang agak berbeda haluan dengan kawan-kawan secara umumnya. Tapi perbedaan itu tidak menjadikan perpecahan di saat kuliah. Berarti penting sekali buat anak-anak mahasiswa buat organisasi ya Bang? Ya, jadi kuncinya adalah jadilah dirimu sendiri. Jadi kalau ingin ada perubahan, lihat dulu perubahannya apakah itu memang positif untuk diri sendiri, positif untuk keluarga dan lingkungan. Kalau memang benar seperti itu, silakan diikuti. Jika tidak, walaupun kita misal di lingkungan yang jelek, jadilah diri sendiri. Kalau memang kita emas, walaupun di dalam lumpur kita akan tetap jadi emas. Tidak ikut perubahan. Memang adaptasi benar, kita harus berubah sesuai dengan lingkungan, tetapi tidak merubah jati diri kita sendiri. Jadi jadilah diri sendiri. Kalau memang kurang, itu yang akan kita perbaiki. Oke.
Bang, abang masuk tahun 92, 9. selesai tahun? Sebenarnya kalau kuliahnya 96, 97 udah selesai, tapi karena dulu sistemnya masih ada ujian negara, jadi ketika mata kuliah sudah berakhir, kita masih nunggu ujian negara dan wisuda baru 98. Nah, itu 96, 98 tuh 2 tahun tuh ngapain aja bang sambil nunggu itu? Kebetulan saat itu ya aktivitasnya pertama cari kesibukan sendiri. Mungkin kawan-kawan banyak yang sudah mulai bekerja. Kebetulan pada saat itu saya dengan kawan-kawan mulai mengaktifkan lab waktu itu. Jadi lab yang dulu masih tidak terurus karena kuliah sudah jarang, kita mulai mengaktifkan lab. Kemudian jadi asisten dosen ya. Jadi kebanyakan waktu dipakai itu. Kemudian sempat magang juga, dikasih kesempatan magang. Alhamdulillah, jadi bisa menimba ilmu, berbaur dengan kawan-kawan dari universitas lain. Jadi sehingga kita tahu kekurangan kita di mana, kemudian target mana yang akan kita capai gitu. Apakah masih terlalu jauh? Kemudian kita juga memperbaiki diri. Kira-kira di mana nih kita mau bergerak kemana? Mengukur diri apakah memang kita bisa mencapainya atau kesempatan apa yang akan kita ambil untuk mencapai hal tersebut. Nah, tamat 98 langsung bekerja atau sempat jadi job seeker dulu? Kebetulan sempat ini ya, job seeker itu jadi sebelumnya, jadi 96 sempat job seeker, cari kerja, bikin lamaran, paling nggak cari pengalaman dulu. Kebetulan dapat magang di Minas waktu itu, di masih peralihan PT Kaltek ke Chevron. Kemudian langsung ikut tes, alhamdulillah lulus, jadi langsung bergabung dengan PT CPI 98. Akhirnya 2000. 2000. Oh, berarti 98 itu tuh sempat kontrak-kontrak dulu ya? Iya. Kontrak-kontrak dulu. Nah, berarti keterima di Chevron langsung jadi petroleum engineer? Iya. Itu punya sertifikat nggak abang? Ada sertifikat apa sih? Karena dulu belum punya sertifikat, jadi tidak seperti sekarang ya sertifikat macam-macam. Nah dulu memang dilihat kebetulan pada saat itu ada kerja magang, jadi sebetulnya passion. Jadi passion itu adalah ketekunan kita menekuni bidang yang diberikan. Nah jadi dari situ dilihat apakah kita memang orang yang siap pakai atau tidak. Jadi pada saat magang ada mungkin dari sekitar 8 orang kami dari UIR yang berkesempatan mendapat kesempatan bagus magang di sana. Dan di tahun pertama ditempatkan beda jauh, walaupun tidak 180 derajat beda. Jadi ditempatkan sebagai well site geologist. Jadi beda. Kalau kuliahnya petroleum engineering, ini agak menyimpang sedikit ke well site geologist. Jadi witness logging, kemudian analisa batuan, seperti itu. Jadi mirip dengan kawan-kawan geologis yang baru, tapi itu tidak menyurutkan semangat kita siap untuk bekerja di lingkungan yang baru. Jadi itu yang kita cari, gapnya apa, kekurangan kita apa, akan kita kejar. Sisi positifnya ketemu jodoh di sana. Iya. Oke, jadi setelah misalnya baru kapan sih abang yang benar-benar bekerja sesuai dengan bidang abang? Ketika mungkin setelah setahun bekerja di Chevron, baru ditempatkan di waktu itu masih completion. Jadi tahun pertama itu sebagai surveillance engineer gitu. Mungkin tidak jauh beda dengan teman-teman yang lain, tapi ilmunya mungkin tidak terpakai banyak karena sifatnya surveillance, hanya memonitor, tapi aplikasinya dipakai oleh orang lain. Kemudian setahun kemudian baru ditempatkan di bagian completion, baru mulai terpakai ilmunya. Kemudian lanjut ke production engineer, setelah itu baru ke reservoir. Jadi memang intinya adalah kesiapan kita tidak mesti harus punya background yang sama, kemudian menekuni bidang yang sama. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin hanya 10%. Begitu juga kalau misalnya di Chevron, itu mungkin hanya sedikit orang yang punya background yang sama, waktu kuliah menekuni hal yang sama, ketika kerja hal itu juga yang diberikan gitu. Setelah saya coba cari informasi, ternyata memang di Chevron memang tidak disiapkan untuk sebagai research. Jadi kalau misalnya di perkuliahan bidangnya apa,
kemudian ditempatkan bidang apa, dia akan menjadi masternya di sana, atau mungkin jadi memang benar-benar suhunya di sana. Tapi di Chevron adalah memberikan kesempatan untuk berkembang, jadi tidak di bidangnya saja. Jadi plusnya adalah ketika kita dipindahkan atau mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, perubahan kondisi seperti saat ini, baik itu perubahan finansial atau mungkin perubahan dari kebutuhan energi, jadi kita siap kapanpun. Jadi tidak langsung perubahan kita collab, tapi dengan kondisi kita sudah siap, apapun perubahannya kita tinggal mengatur kemana harus kita sesuaikan. Oke, menarik. Jadi kalau 2000 udah masuk berarti udah 21 tahun ya tahun ini bekerja di industri migas. Kepikiran nggak Bang mau buka usaha, bosan lah jadi pegawai, pengen punya usaha sendiri? Mungkin ada. Jadi yang pertama tadi passion. Jadi ketika kita masuk, kita harus menekuni dulu. Jika mungkin ada pikiran-pikiran ingin mencoba, itu boleh. Jadi manfaatkan, jadi aji mumpung, istilah orang, aji mumpung tapi hal yang positif. Jadi ketika kita misalnya masih jadi pegawai, kita tidak mempunyai risiko, misalnya mau mencoba pertanian, kita tidak punya risiko nih. Ketika gagal, kita masih ada pekerjaan tetap. Jadi gunakan kesempatan itu untuk mencoba hal yang lain sebelum benar-benar kita terjun. Jadi mungkin kawan-kawan yang lain juga seperti itu. Ketika kita memang ada kesempatan yang resikonya benar-benar sedikit sekali, gunakan kesempatan itu untuk mencoba hal-hal yang baru. Jadi ketika kita istilahnya mencari sesuatu hal yang cocok dengan kita, nah kita sudah tahu nih plus minus seperti apa, dan menekuni hal yang sama ketika kita memang terjun di sana udah siap. Oke. Nah, yang paling menarik nih Bang, bahasa Inggris. Nah, kira-kira kan Abang udah lama nih kerja di industri migas, terus pernah kerja pernah sempat ditugaskan di luar negeri 4 tahun. Nah, itu kira-kira gimana sebagai orang Indonesia untuk bahasa Inggrisnya? Sebetulnya kunci memang keberanian ya. Jadi kenapa orang-orang kita sebut orang bule, ya baik itu, kalau orang bule mungkin semuanya, tapi ketika orang-orang yang non Indonesia misalnya orang Amerika datang ke Indonesia, dia berani ngomong karena dia memang ketika kita coba ngobrol santai ke mereka, kenapa berani ngomong bahasa Indonesia salah-salah gitu, dia hanya berusaha untuk belajar. Jadi apa yang dia ketahui sedikit dia sampaikan, dan dia juga yakin orang akan membenarkan kalau salah, dan orang akan berusaha mencari tahu sebetulnya apa yang dimaksud. Nah, kebalikannya di kita agak kurang berani untuk menyampaikan. Mental kita kena ya. Ya. Kemudian kalau bahasa Inggris memang itu ada dorong bakat juga. Kalau misalnya ada orang yang dari segi bakatnya tidak di bidang bahasa, memang belajar bahasa agak susah. Tapi ketika memang ada orang yang punya bakat tersendiri, mereka mungkin hanya 3 bulan bergaul dengan orang yang native speakernya, dia langsung lancar. Nah, yang pertama mungkin kuncinya, karena kita kalau belajar, apalagi sekarang sudah mulai dari SD, SMP, SMA, belajar bahasa Inggris, tapi kok nggak bisa-bisa gitu. Nah, tapi memang kuncinya pertama adalah filosofinya. Jadi filosofi, misalnya bahasa Inggris itu cari filosofinya. Kalau kita mungkin dulu sekolah terbebani dengan tugas-tugasnya sebetulnya, jadi bahasa Inggris ada PR atau ujian seperti apa. Jadi kita tidak mendalami sebetulnya apa sih filosofi yang digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, ketika kita sudah tidak punya beban sebetulnya, kemudian kita belajar bahasa, itu lebih mudah. Jadi kunci bahasa Inggris jangan dihafal kata per kata, atau mungkin ketika orang bicara kita artikan per kata, tapi coba artikan misalnya di satu kalimat dia mungkin kita hanya menangkap 4 kata dari mungkin 6 kata yang disampaikan atau 5 kata yang disampaikan, tapi kita menangkap makna keseluruhan. Jadi pelan-pelan kita nanti memperbaiki kosakata. Tapi kalau kita tangkap per kata, kita nggak akan sampai mengerti kira-kira maksudnya apa. Oke. Nah, Bang, sebagai alumni dari teknik perminyakan, sekarang kan banyak tuh junior-junior perminyakan di berbagai kampus itu yang kayak risau, dan bukan hanya anak perminyakan sih, jurusan-jurusan lain juga kayaknya biar gampang dapat kerja harus punya sertifikat K3 migas, harus punya sertifikat AK3U. Itu gimana kalau menurut pandangan Abang?
Sebetulnya itu coba dilihat dari perkembangan sekarang ya. Kalau misalnya dulu memang tidak diwajibkan karena mungkin dari lingkungan itu tidak bermasalah banyak. Nah sekarang kalau memang regulasinya diwajibkan tetap ada. Jadi ada memang kebutuhan dasar, ada yang pilihan. Jadi dulu misalnya dulu orang akan punya minimal sertifikat mengetik kalau dulu. Kemudian sertifikat komputer itu sudah wah kalau zaman dulu. Nah sekarang itu bukan hal yang baru lagi, itu sudah harus kemampuan sendiri. Jadi misalnya komputer harus sendiri harus tahu. Kemudian kita lihat tadi, misalnya tadi kalau zaman dulu komputer itu barang mewahnya, nah sekarang sertifikat tadi. Jadi apa yang tidak dimiliki orang kita coba tampil beda istilahnya. Jadi kalau dulu tidak diwajibkan, nah sekarang coba misalnya ada kesempatan untuk akamigas, coba ambil kesempatan sertifikasi. Karena ketika kita nanti diadu pada saat ini ya, diadu dalam hal kita di ranking pada saat masuk ke dunia kerja, kita akan dilihat misalnya sama nilainya sama-sama 10 nih. Kemudian yang membedakannya apa? Nah, satu punya sertifikat dari Akamigas atau dari badan yang lainnya. Kemudian ini punya sertifikat yang lain atau punya pengalaman yang baru. Nah, itu yang akan diambil. Oke, jadi tergantung nanti teman-teman mau milih pekerjaan di bidang apa. Tapi yang memang harus diingat ketika teman-teman memutuskan untuk mengambil sertifikasi K3 Migas ataupun AK3U, berarti teman-teman akan lebih sering, lebih cenderung untuk pekerjaan di bidang HSE. Nah, mungkin background pendidikannya tidak terlalu banyak. Nah, Bang, jadi buat teman-teman lintas Indonesia yang baru lulus, sebenarnya apa sih yang harus mereka siapkan untuk biar bisa siap pakai di dunia kerja? Nah, baik. Jadi ketika lulus sebetulnya beban kuliah memang sudah berkurang ya. Jadi kalau dulu biasanya ada godaan, wah yang nggak ada kerja lagi, nggak ada kuliah lagi, wah main-main kemana gitu. Nah itu mungkin yang pertama kita perhatikan adalah pertama jangan terlalu lama untuk membiarkan otak kita mungkin tidak terlatih. Jadi perbanyak latihan psikotes. Jadi karena psikotes itu lebih ke arah ini ya, kewajaran dari personal kita sendiri. Jadi misalnya cara berpikir kita, pola berpikir kita. Jadi ketika tetap diasah terus, dia akan keluar langsung. Sama mungkin kalau dalam bahasa tadi TOEFL. Jadi TOEFL itu kebiasaan kita bicara, ya. Kebiasaan kita menganalisa kata. Nah di dunia kerja yang perlu diperhatikan ketika tidak ada beban kuliah lagi, coba isi dengan misalnya pelatihan psikotes. Jadi beda antara orang yang sudah terbiasa dengan angka misalnya, kemudian yang tidak pernah, kemudian ikut tes, sama-sama ikut tes, dia akan beda. Orang yang terbiasa dengan angka, terbiasa dengan analisa, dia langsung mudah mengerjakannya. Jadi itu yang kita harap, karena otak kita ya sekitar 84 miliar ya, yang terpakai itu mungkin nggak sampai 5% ya. Nah kalau dengan kebiasaan itu yang sebetulnya jadi antara sel satu dan sel lain sudah tersambung. Jadi ketika kita membutuhkannya kita mudah untuk memberikan analisanya seperti itu. Nah jadi sebenarnya yang abang motivasi abang dalam hidup itu seperti apa sih bang? Misalnya kayak bisa ada di posisi sekarang, terus tetap survive, mau dipindah-pindahkan kemana aja is okay gitu. Ya, jadi yang pertama tadi ya passion tadi ya. Jadi tekuni dulu, karena pertama kita kalau kita bakat itu memang ini, kalau bakat itu kita biasanya anugerah istilahnya, kita tidak bisa belajar lebih dalam. Tapi kalau misalnya kita minat, kita bisa timbulkan. Nah kemudian ketika kita berada di satu bidang, tekuni dulu, tekuni tadi passion, tekuni. Jadi serius, jadi benar-benar fokus ke sana. Dan yang kedua adalah coba menganalisa. Jadi jangan hanya melihat saja. Jadi ketika orang melihat saja, dia hanya sekedar tahu. Tapi ketika orang menganalisa, dia mulai mengerti. Dia tahu, dia mulai mengerti. Ketika ditanya, dia bisa menjabarkan lebih panjang. Nah kemudian ketika kerja, jadi ada tantangan mendapatkan kerja, ada ketika tantangan setelah mendapat kerja, tantangannya ada lagi.
ketika mulai mencari kerja tadi tantangannya kesiapan kita. Ketika sudah mulai bekerja, tantangannya adalah passion, jadi ketekunan kita. Nah, kadang-kadang kita punya background yang tidak disupport dengan alat-alat atau persiapan atau mungkin pengetahuan yang lain, tapi itu yang akan kita kejar. Kemudian jangan sempat berhenti belajar. Jadi ketika kita sudah berada di lingkungan tertentu, jangan stop belajar. Ada hal-hal yang baru yang perlu kita pelajari. Jadi timbulkan minat untuk paling tidak mengetahui dulu ini apa gitu. Nah, ketika kita sudah tahu itu apa, paling tidak dapat gambaran sedikit. Memang beda konsepnya dengan kalau misalnya di Amerika, mereka lebih fokus satu. Misalnya bidang ini satu, mereka tekuni satu terus, bidang lain tidak ngerti. Nah, ketika di Indonesia, mereka lebih salut karena kita bisa kemana aja gitu. Jadi ketika kita tahu di satu bidang yang lain coba dilihat-lihat juga. Jadi jangan fokus ke satu, tapi coba yang lain yang fasilitas pendukungnya apa. Itu akan berguna ketika kita nanti dimulai di posisi menanjak naik lah itu. Jadi kita dapat support ke orang lain. Selain kita bisa mengoreksi, ternyata yang kita butuhkan apa. Misalnya di petroleum engineering kita biasanya butuh database. Nah, kalau orang biasanya ini ada dari analis atau technical assistant yang support data. Tapi ketika kita bisa mengambil data sendiri, kita tahu kapan dia memberikan data yang benar, kapan data yang salah. Atau kita bisa memberikan guidance atau cara mengambil yang cepat ketika kita membutuhkan. Kemudian keuntungannya lain, kita bisa mengkolaborasikan semua hal yang ada itu untuk mencari solusi kalau bisa kita punya permasalahan. Beda halnya ketika kita misalnya tahu di satu bidang, kita sudah mentok tidak punya solusi, kita tidak bisa apa-apa. Tapi ketika kita punya pengetahuan yang lain, kita bisa mengutak-atik, mengkolaborasikan, menemukan solusi. Karena pada saat ini teamwork itu lebih penting daripada mungkin kemampuan pribadi. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada. Kemudian coba misalnya sekarang dari Kasih sendiri memberikan kesempatan untuk adik-adik untuk memperbaiki mulai dari CV, nanti karakter kepribadiannya diperbaiki. Itu kesempatannya langka. Jadi ambil kesempatannya. Mungkin tidak semua orang nih, belum semua orang bisa melihat ini kesempatan yang langka. Nah, jadi yang sudah tahu ini kesempatan langka, silakan ambil, manfaatkan. Karena bisa jadi memang saat ini tidak langsung berdampak ke pribadi sendiri, tapi mungkin berapa kesempatan yang akan datang ternyata kita pernah dengar atau pernah lihat. Nah, inilah kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan diri kita sendiri, atau bisa jadi menjadi pendukung atau influencer untuk yang lain gitu. Oke, menarik sekali Bang. Nah, jadi kan biasanya orang selalu lihat bahwa rumput tetangga lebih hijau. Yeah. Kadang orang tidak lihat bagaimana proses rumput itu tumbuh dengan hijaunya seperti apa gitu. Nah, Abang pernah merasa gagal nggak Bang? Kalau merasa gagal ada, misalnya gagal itu kan tergantung kita definisikan intinya. Jadi ketika kita gagal, misalnya tidak mencapai hasil ini, coba di-adjust. Kita bisa, kalau target kita itu sebenarnya bisa dinaikkan turunkan. Misalnya target kita nilai ini 100, ternyata ada hal-hal yang tidak mungkin, itu kita hanya bisa mungkin sampai 90. Jadi ketika kita menempatkan target, itu jangan di satu titik aja gitu. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa dengan bisnis analisis gitu, ya mungkin mereka punya, kalau di dunia kerja itu seperti forecast, ada forecast yang P100-nya, ada P90. Jadi target yang benar-benar ideal seperti apa, kalau misalnya semua kondisi terpenuhi seperti apa, kemudian kalau kondisi misalnya tidak memungkinkan, kita hanya mencapai ini. Jadi kita bisa tidak terlalu drop, tidak terlalu down ketika misalnya kita tidak mencapai ini, kita merasa gagal gitu. Jadi lihat misalnya kita tidak berhasil, bukan berarti kita gagal, mungkin ini bisa dimanfaatkan seperti apa. Jadi jangan terlalu drop dengan satu kegagalan,
tapi coba cari mungkin apa yang bisa kita perbuat lebih banyak, atau mungkin apa yang kita bisa perbaiki. Jadi sebenarnya kalau di dalam kehidupan itu sebenarnya gagal itu nggak ada, cuma mungkin jalan belajarnya. Misalnya istilahnya gagal ini, kata orang ya mungkin jalur kita harus belajar itu dulu sebetulnya untuk mencapai hal yang kita inginkan. Jadi sebenarnya tidak ada istilah gagal sebetulnya. Oke, berarti kita harus banyak pembendaharaan kata-kata positif. Selalu ada ruang untuk kita improvement, selalu ada ruang untuk kita upgrade kemampuan kita kalau kita mau. Nah, cuma kita cenderungnya selalu menyalahkan orang lain atau mencari kambing putih yang lain gitu ketika kita gagal, tapi kita lupa buat introspeksi diri. Benar ya. Terus apa sih Bang sebenarnya yang ketika kita tamat kan pasti udah riweh nih mau ngelamar kerja gitu. Nah, skill komputer itu seberapa penting Pak mereka harus menguasai untuk semua jurusan? Kalau untuk semua di jurusan memang ada tingkat-tingkatannya. Jadi karena sekarang ini adalah kebutuhan untuk komputer itu boleh dikatakan itu kebutuhan yang primer itu. Kalau dulu mungkin yang masih luas, kalau sekarang primer. Minimal harus tahu dulu, karena harus tahu misalnya Microsoft Office yang dasar-dasar ya, karena walaupun bisa tidak bekerja di technical, tapi kita bekerja di office, paling tidak tahu buka Outlook atau untuk email seperti apa gitu. Ada mungkin softwarenya kalau di kantor Outlook, kalau yang lain mungkin software yang lain, paling tidak harus tahu. Kemudian Word kayak tadi Word, Excel untuk pengolahan data, Word untuk pengolahan kata, kemudian PowerPoint. Nah itu mungkin dasar 4 itu aja. Nah kemudian ketika kita sudah tahu, jangan stop di sana. Coba misalnya sambil belajar, kita cari sambil mungkin belajar hal kecil, coba tahu, kemudian diingat-ingat. Coba cari apa kira-kira yang lebih dari ini, yang tidak mungkin yang jarang digunakan orang. Nah kemudian jangan sungkan untuk belajar. Misalnya ketika kita jabatan mungkin lebih tinggi, ada yang memberitahu yang lebih rendah, jangan sungkan untuk belajar. Jadi ilmu itu tidak mesti dari orang yang lebih tinggi dari kita. Bisa jadi ketika kita ada belajar, kemudian mungkin orang yang bekerja misalnya janitor di sana menunjukkan, jangan sungkan untuk mengambil ilmunya gitu. Jadi kalau memang itu ilmu yang bermanfaat, ambil semuanya. Kadang-kadang orang ya sekedar nyeletuk, ternyata itu ide untuk penyelesaian permasalahan kita. Jadi tadi untuk semuanya kebutuhan dasar memang komputer itu seperti itu. Jadi kemudian baru kita tingkatkan, kalau misalnya kita ditempatkan di bidang data, Excel-nya diperkuat. Nah Excel nggak sampai ke misalnya ke detail makro, nggak. Jadi paling tidak kita mengerti ketika orang memberikan data, kita mengerti cara membaca data, cara apa yang dimaksud dengan data tersebut. Kemudian akan lebih bagus kalau kita bisa memberikan solusi yang lebih bagus. Misalnya ketika kita misalnya pimpinan kita meminta untuk slide presentasi, kita berikan presentasi karena akan dipresentasikan oleh leader atau pimpinan kita. Kemudian kita coba cari alternatif lain, kira-kira apa yang bisa tampilannya beda. Jadi itu mungkin akan bisa memberikan nilai bagus sama pimpinan kita. Kemudian ketika kita yang menggunakan, kita juga bisa bagus. Walaupun mungkin sedikit triknya sedikit, tapi bagi orang lain ternyata sudah wah sekali gitu. Jadi dasar-dasarnya tadi ya Microsoft Office minimal, kemudian nanti yang teknikal sesuaikan dengan bidang kerjaan masing-masing. Tapi tidak tertutup kemungkinan misalnya tidak saat ini tidak terkait dengan teknikal, kemudian belajar itu akan bisa mempercepat waktu. Jadi kalau misalnya kalau istilahnya orang yang belajar makro, ya malu bertanya, ya kerjanya manual gitu. Tapi kalau misalnya orang udah tahu, ya kerjanya dia punya sistem yang otomatis. Oke. Nah jadi Bang, sepanjang Abang berkarir dari awal fresh pasti sampai experience sekarang, pasti banyak ketemu tipikal orang, dan tidak semua tipikal orang yang kita cocok 100%. Nah ketika misalnya dalam diskusi ternyata Abang punya ide nih, Abang yakin ide Abang bagus, ternyata orang lain punya ide lain dan dia kekeh juga dengan idenya. Bagaimana sikap kita menghadapinya? Ya itu memang tidak bisa dipungkiri, itu di dunia kerja akan seperti itu. Jadi memang kalau ini ya, kita harus mempelajari
kejiwaan saya, ilmu jiwa seorang gitu. Jadi bagaimana berhadapan dengan orang yang dominan gitu ya. Jadi ketika kita ada kesempatan coba aja belajar gitu. Ada orang memang sifatnya dominan. Apapun yang disampaikannya dia kepingin idenya dipakai. Nah memang ada orang sifatnya cuma sekedar menyampaikan, pakai nggak pakai dia nggak peduli. Ada juga memang orang yang menyampaikan dia bisa menjadi jalan tengah seperti itu. Nah memang ketika kita belum memahami karakter orang ya kita mungkin akan bentrok nih, stres gitu. Wah ini kok begini terus orangnya, nggak pernah mau mengalah seperti itu. Nah memang ada solusinya ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak mau mengalah tadi. Keluarkan tadi misalnya kita punya ilmu-ilmu yang mungkin yang jarang kita pakai, keluarkan. Karena kalau berhadapan dengan orang dominan dia harus melihat bukti dulu, baru dia baru bisa menerima. Nah ketika kita berhadapan dengan orang lain ya mungkin kita bisa hanya sekedar bicara sudah didengar. Jadi memang harus ada ini, harus pahami dulu karakter orang. Walaupun itu mungkin saya di bidang teknik perminyakan ya, apa gunanya belajar itu. Nah tetapi ketika kita sudah di dunia kerja ternyata benar itu perlu gitu. Ya dulu juga sama, kuliah belajarnya nggak perlu lah, ini untuk apa nih gunakan, ini apalagi ilmu sosial seperti itu. Nah tapi ketika kita bekerja dari teamwork, kecuali kalau riset kita belajar kerja sendiri, nanti hasilnya akan di publish di umum, itu nggak ada masalah. Tapi ketika kita bekerja di satu teamwork itu perlu. Jadi kadang-kadang kita perlu ke atas sama level atau ke bawah juga. Ke atas ketika kita berhadapan dengan orang yang karakter susah tadi, coba cari trik bagaimana berhadapan atau ngomong dengan orang tersebut. Kemudian juga misalnya ke bawah juga ada orang yang sudah kita mintakan nggak dikasih juga ini. Nah ini mungkin sifatnya harus diingatkan terus seperti itu. Kemudian ada orang memang sifatnya pasif. Nah kita harus menyesuaikan diri. Jadi jangan memaksakan karakter kita ke orang lain, tetapi coba pahami karakter seperti apa, kita masuk sesuai dengan kondisinya. Jadi itu yang harus dipelajari. Jadi sekali lagi jangan, misalnya karakter kita dominan, jangan paksakan dominasi kita, ataupun misalnya karakter kita pasif gitu, jangan dipaksain. Orang lain juga bersifat seperti itu, tapi sesuaikan dengan karakternya masing-masing. Kalau memang belum tahu, coba nanti baca-baca di referensi banyak mungkin bagaimana berhadapan dengan orang yang sangitis istilahnya itu. Nah itu harus kita pelajari. Berarti nih buat teman-teman psikolog kayaknya harus ini ya, mungkin harus ngasih webinar untuk orang dari psikolognya juga biar tahu karakter masing-masing. Oke, Bang, sedikit menyinggung. Jadi kalau misalnya kan nih saya pernah mau habis Pertamina, nah anak-anak lokal nih, buat anak-anak Riau khususnya, apa yang harus mereka siapkan biar bisa kerja di Pertamina? Oke, baik. Mungkin untuk kesempatan lokal nanti mungkin akan dapat besar ya, karena minimal itu di atas 10% yang lokal. Kalau misalnya punya background yang sama kuat, punya karakter sama kuat, ternyata ini lokal, ini non lokal, pasti menang lokal dulu. Jadi bagaimana untuk mengambil kesempatan ini? Yang pertama tadi Pertamina nanti akan mengelola blok lokal, itu jumlahnya cukup besar nanti pegawainya, karena diharapkan dari yang Chevron sendiri itu mungkin akan jauh kekurangannya. Jadi akan secara perlahan akan dibuka kesempatan untuk putra daerah istilahnya, jadi kecamatan lokal untuk mengisi hal tersebut. Kemudian nanti yang di luar juga sama, nanti bisa mengambil kesempatan tapi tidak sebesar kesempatan yang di daerah. Nah apa yang perlu disiapkan? Yang pertama tadi, kalau memang kita belum punya kemampuan pribadi, coba perbaiki dulu, masih ada waktu untuk memperbaiki. Bagi yang sudah mulai ini selesai kuliah atau selesai teori, tinggal hanya mungkin menunggu wisuda, jangan disia-siakan kesempatannya. Mungkin latih terus, misalnya ikuti psikotes, misalnya ambil kesempatan untuk misalnya kesempatan kerja, melamar kerja di mana aja, tapi tujuannya hanya untuk tes, itu ada juga. Nah kalau misalnya ada pelatihan yang umum atau yang gratis itu lebih bagus.
Nah, pertama latih terus, baca buku, bisa misalnya nggak perlu harus beli, bisa sharing dengan kawan-kawan. Kemudian coba latihan sendiri. Kalau misalnya bosan, misalnya yang suka main game, misalnya coba latih kira-kira game yang logika, game-game logika yang kira-kira membuka pikiran kita untuk berpikir terus, kira-kira solusinya apa. Atau mungkin seperti yang permainan detektif seperti itu lebih ini. Atau kalau misalnya yang angka-angka kayak sudoku, nah itu permainan yang kira-kira memeras otak kita untuk bisa berkembang, bisa memikirkan solusinya seperti apa. Nah itu yang disiapkan, karena ketika kita sudah mulai santai, kemudian tahu-tahu nanti ada kesempatan untuk tes, kita nggak siap. Jadi persiapkan diri terus, kemudian salah satunya tadi juga itu termasuk yang sudah digagas oleh Mbak Sika ini untuk perbaiki CV. Jangan sampai potensi kita bagus tapi CV-nya tidak menarik atau mungkin kurang bagus, jadi tidak tertarik. Karena kuliah mungkin kita sudah dari sekolah umur 7 tahun sampai mungkin sampai ini ya, kalau yang tingkat dasar aja kita sudah 9 tahun, kemudian sekolah ada yang 4 tahun atau 5 tahun, tapi itu hanya diwakilkan oleh selembar kertas gitu. Kemudian juga disamarikan mungkin nggak sampai satu paragraf. Nah kira-kira apa yang bisa orang tangkap sepanjang kehidupan kita itu, kira-kira apa sih yang bisa ditangkap? Nah itu yang kurang. Kadang-kadang kita tidak menyampaikan sisi kepribadian kita, sisi kemampuan kita di sana, sehingga ketika orang mencari, oh nggak ada ini. Padahal kalau sudah ketemu orangnya dikerjakan baru kelihatan. Jadi itu coba cari sisi positif, bagaimana kita mengungkapkan jati diri kita, kemampuan kita untuk mengambil kesempatan tadi. Karena begitu kesempatannya ada, ya kita bersaing nih. Mungkin sekarang sudah ribuan orang yang lokal, yang tamatan lokal untuk mengambil kesempatan yang nanti diberikan. Jadi kesempatannya sama, akan direbutkan oleh banyak orang. Jadi berusaha untuk jadi pemenang di sana. Tapi pemenang di dalam harga positif, kita tidak perlu sikut kiri kanan, tapi tonjolkan diri kita tanpa mengganggu orang lain. Oke, benar sekali. Jadi teman-teman, intinya adalah ketika kita mendapatkan kesempatan, pastikan kita udah siap. Nah, kalau kita nggak siap, kita nggak sukses. Jadi kalau misalnya kita hanya setengah-setengah, ya kita akan jalan di tempat, kita akan hanya melihat orang lain yang lebih sukses dari kita. Oke, jadi poin yang Kak tangkap dari Bang Anto adalah bahwa teman-teman harus punya keberanian, harus punya passion, harus bisa belajar teamwork. Karena di dunia kerja yang dibutuhkan memang adalah teamworknya kita. Kita harus komunikatif, seperti yang pernah Kak bilang bahwa tingkat kita kesuksesan berdasarkan pernah ada yang ini ya, buat ini Bang, kayak kuesioner gitulah. Jadi 50% penentu kita berhasil di dunia kerja itu adalah kemampuan kita untuk berkomunikasi. Nah, mungkin buat yang fresh graduate, ayo belajar komunikasi dengan alumni-alumninya, perluas networknya. Terus 30%-nya adalah kemauan untuk belajar hal-hal baru dan kemampuan untuk beradaptasi, seperti yang Bang Anto bilang. Jadi kita akan dituntut di dunia kerja untuk mencoba hal-hal baru. Nah, baru 15%-nya adalah keahlian baru, dan terakhir 5%-nya orang dalam. Tapi orang dalamnya coba diartikan positif, bahwa teman-teman kenal orang dalam bukan karena jasa orang dalam tersebut, tapi karena teman-teman mendapatkan informasi pekerjaan dan teman-teman berjuang sendiri untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Oke Bang, ini kayaknya udah banyak banget ya, crowded dan ilmu semua, daging semua. Nah terakhir Bang, apa yang bisa Abang sampaikan buat teman-teman yang baru lulus ataupun yang saat ini terpaksa harus mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan semangat, terus saat ini juga susah mencari pekerjaan, apa yang bisa Abang sampaikan buat anak-anak bangsa? Oke, memang ini hal yang sangat sulit ketika wabah pandemi ini merebak ke semua lini kehidupan. Jadi banyak perusahaan yang kolaps. Yang pertama memang tetap semangat dulu ya. Jadi jangan
eh, jangan patah semangat. Yang perlu dipersiapkan memang dari segi mental dulu. Mental. Kalau rezeki memang tidak akan kemana, jadi rezeki sudah ada yang ngatur. Tidak akan kemana kalau memang rezeki kita. Nah, kita tinggal sekarang ikhtiarnya. Nah, ikhtiarnya apa? Apakah sudah benar kita mempersiapkan diri? Jika kita sudah benar mempersiapkan diri, coba lihat lagi kesempatannya bisa nggak kita ambil. Nah, itu yang perlu. Kemudian jangan fokus ke satu bidang. Jadi misalnya tadi backgroundnya teknik perminyakan, kemudian lowongan pekerjaannya itu bukan di teknik perminyakan, coba ambil kesempatan. Jadi yang diambil kesempatan adalah pengalaman kerja. Jadi ketika kita nanti misalnya bekerja di bidang yang mungkin tidak mungkin sifatnya penunjang tapi tidak di inti dari teknik perminyakan, ambil pengalaman di sana, ambil ilmu bagaimana orang bekerja di sana. Jadi ketika nanti misalnya ada kesempatan kita untuk pindah, kita punya pengalaman yang bisa kita terapkan di tempat lingkungan kita yang memang sudah sangat kita harapkan gitu. Kemudian apapun pekerjaannya, misalnya kesempatannya Anda ambil dulu. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya. Kemudian coba memperbaiki diri. Jadi ketika sudah dapat kesempatannya, jangan disia-siakan, jangan vakum di sana. Coba berkembang, misalnya jatuh di bidang ini, misalnya ditempatkan di bidang yang tidak berhubungan sama sekali. Coba kira-kira apa sih yang bisa dimanfaatkan, karena ketika kita di satu bidang itu kita tidak menginginkan, mungkin ribuan orang akan menginginkan pekerjaan itu tapi tidak dapat kesempatan, sementara kita yang tidak punya background di bidang itu dapat kesempatan. Nah, itu yang akan kita coba gali lagi, apa sih yang ini, saya misalnya sudah di bidang ini, walaupun misalnya 180% tidak terkait dengan bidangnya, coba ambil kesempatan apa yang bisa diambil dari situ. Kemudian ketika nanti ada kesempatan, jangan kalah bersaing. Ya, ini ya kira-kira kayak main bola, ketika sudah dimulai jangan hanya jadi penonton, coba jadi pemain. Nah, untuk jadi pemain persiapannya harus bagus gitu. Jadi kalau memang kesiapan kita sudah bagus, dari kematangan pribadi kita bagus, dari segi mental bagus, nah tinggal perjuangan. Kalau memang gagal, jangan patah semangat tadi. Tidak ada istilah gagal sebetulnya, cuma keberhasilan yang tertunda sebetulnya. Jadi kalau kita tadi misalnya tidak berhasil di bidang itu, mungkin ada hikmah atau jalur lain yang diberikan ke kita gitu. Mungkin itu. Terima kasih Bang Anto. Jadi teman-teman perlu diingat bahwa ketika teman-teman merasa putus asa, merasa kayak mungkin jenuh dengan kerjaan sekarang, ingat banyak orang yang sedang berjuang bagaimana untuk bekerja. Nah, kita harus banyak bersyukur ya Bang Anto ya. Masih tahu ketika kita bangun, kita masih tahu harus melangkah kemana, masih tahu pagi itu harus absen ke perusahaan mana gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang masih job seeker, yang saat ini masih belum mendapatkan rezekinya, percaya rezeki itu tiap orang ada, tidak akan pernah tertukar. Cuma mungkin saat ini teman-teman dituntut untuk belajar lagi, untuk upgrade kemampuannya, harus semangat. Terus coba digali lagi potensinya, jangan fokus di satu bidang. Kalau misalnya memang mungkin backgroundnya teknik perminyakan, tapi ternyata punya keahlian fotografi, kenapa nggak digelutin kegiatan fotografinya. Nah, terus apapun bidangnya, misalnya kayak teman-teman saat ini bisnis online, ambil aja kesempatannya, coba belajar banyak untuk mendapatkan pengalaman kerja dari bisnis online itu. Mungkin teman-teman bisa belajar marketingnya, belajar manajemen uang, bisa belajar memuaskan customer dan lain-lain. Nah, jadi yang paling enak banget dari Bang Antoni, dia bilang kita tidak pernah gagal, yang ada hanya keberhasilan kita sedang ditunda. Terima kasih Bang Hardianto. Semoga teman-teman Lintas Indonesia semakin semangat setelah mendapatkan video ini.
Sekali lagi buat teman-teman yang ingin belajar di kelas belajar gratis CV dan interview Brosis Happy, silahkan kontak Kak Siska di 0811 750 5072. Beneran gratis Kak, gratis. Jadi teman-teman akan diajarkan dari awal bagaimana caranya mengungkapkan diri kita dengan baik, sehingga teman-teman confident dengan diri sendiri. Akhirnya HRD melihat juga tingkat confident teman-teman memanggil interview, dan kita akan bantu teman-teman untuk mempersiapkan diri bagaimana caranya mempersiapkan interview dengan baik sehingga HRD sulit untuk bilang tidak. Ayo join di kelas Brosis Happy. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi Bang Hardianto. Sukses buat semua. Selamat sore teman-teman Indonesia. Ayo belajar bersama-sama di kelas belajar gratis Brosis Happy. Silakan join di grup WA kita di CV Kerenku dan Cerdas Saat Interview. Link deskripsi grup WA ada di deskripsi bawah.